Berbeda dengan kejahatan kerah biru atau blue collar crime yang dilakukan oleh para pekerja kelas bawah dengan status sosial ekonomi rendah, white collar crime atau kejahatan kerah putih dilakukan oleh orang-orang terdidik dan terpelajar atau dengan status sosial ekonomi tinggi. Sebagaimana Wakil Ketua KPK pernah mengungkapkan pada 10 Desember tahun 2014, ada 10 profesor dan 200 doktor yang terjebak dalam sejumlah kasus korupsi di tanah air. Dari jumlah tersebut menunjukkan betapa kuatnya cengkraman korupsi hingga menjakiti kalangan akademisi atau kelompok masyarakat yang dianggap paling terdidik. Dari ini kita belajar bahwa korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga merusak moral, etika, dan kredibilitas pendidikan yang berakhir hilangnya kepercayaan publik. Sebagaimana pantauan Indonesian Corruption Watch atau ICW tahun 2023, terdapat sedikitnya 37 kasus dugaan korupsi di perguruan tinggi yang telah dan sedang diproses oleh institusi penegak hukum maupun pengawas internal yang melibatkan sivitas akademika, pegawai pemerintah daerah, dan pihak swasta. Dengan perkiraan kerugian keuangan negara mencapai 218,804 miliar dan nilai suap mencapai sekitar 1,78 miliar rupiah. Sedangkan dalam data ICW tahun 2021, sepanjang tahun 2016 hingga tahun 2021, negara merugi sekitar 1,6 triliun rupiah dari korupsi di sektor pendidikan. Sebanyak 240 kasus yang ditindak oleh aparat hukum, yang diantaranya ada perguruan tinggi. 12 pora korupsi seperti korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, korupsi dalam pendidikan atau CSR, korupsi anggaran internal perguruan tinggi, korupsi dana penelitian, korupsi dana beasiswa mahasiswa, korupsi penjualan aset milik perguruan tinggi, suap dalam pemilihan pejabat di internal perguruan tinggi, jual beli nilai, suap terkait dengan akreditasi, korupsi dana UKT mahasiswa, gratifikasi mahasiswa kepada dosen, dan suap dalam penerimaan mahasiswa baru yang biasanya melalui jalur mandiri seperti penambahan kuota, di mana kuota yang terbatas dan peminat yang membludak. Penerimaan mahasiswa seringkali berdasarkan favoritisme, kekerabatan, dan potensi keuntungan finansial yang tentunya bertentangan dengan pasal 73 ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang perguruan tinggi yang mengatakan penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi merupakan seleksi akademis dan dilarang dikaitkan dengan tujuan komersial.